Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pesan pastoral edisi ini. Mari kita akan melihat, saya akan menyampaikan ada sesuatu yang menarik pada pribadi yang satu ini, sehingga tentang Cornelius ini, sehingga Tuhan begitu tertarik pada figur yang satu ini. Ya, kita akan coba lihat beberapa poin. Dan mudah-mudahan juga sebagaimana Tuhan tertarik atau Cornelius menarik perhatian Tuhan, maka doa dan harapan saya kiranya Tuhan juga tertarik pada Anda masing-masing, ya, pada umat Tuhan. Tuhan juga tertarik pada pribadi saya. Ada beberapa poin yang cukup menarik yang coba kita lihat pada hari ini. Mari kita membaca dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Amin. Sampai di sini. Nah, saya tertarik untuk membahas tentang pribadi yang satu, tentang Cornelius. Sehingga kepada Cornelius Tuhan berbicara secara khusus, secara spesial melalui Rasul Petrus. Dan Anda tahu bahwa Rasul Petrus atau Petrus tidaklah mudah, apalagi berbicara atau mengunjungi rumah-rumah orang-orang non-Yahudi. Apalagi pribadi berbicara secara pribadi dengan orang-orang bukan Yahudi. Jadi saya mengatakan bahwa si Petrus ini betul-betul ekstremis, ya, ekstremis, luar biasa ini. Jadi dia hanya khusus untuk orang Yahudi aja, itu memang panggilannya dia seperti itu, ya. Dia punya fanatisme yang begitu ketat, ya, sehingga tidak mudah kalau Petrus ini datang ke rumah Cornelius, apalagi bercakap-cakap dengan Cornelius dan beberapa orang yang ada di sana. Ini sesuatu yang memang luar biasa. Kepada orang yang spesial ini, Tuhan berbicara secara khusus, melalui cara yang spesial, melalui cara yang khusus, luar biasa, ya. Ada beberapa poin yang menarik tentang Cornelius ini. Kita sudah membaca tadi, ia adalah seorang yang saleh. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ya. Dia menjadi perwakilan dari Italia, ya, karena Israel dalam penaklukan Roma. Dan Cornelius ini adalah salah satu perwira yang ditugaskan untuk menjaga security, keamanan dari, ya, keamanan politik militer pada di Palestina, dan dia ditempatkan di Kaisarea. Luar biasa, ya. Jadi dia bukan orang Yahudi, dia non Yahudi, dia pasti dia adalah orang Romawi. Tapi menarik sekali, ya, pernyataan Alkitab pertama-tama memberitahukan kepada kita dia adalah orang yang saleh. Luar biasa, ya. Ia saleh. Kata saleh yang diterjemahkan adalah tulus. Oh, dia punya ketulusan yang luar biasa.
hatinya begitu tulus, tulus kepada Tuhan, tulus juga kepada sesamanya. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang punya ketulusan hati ini, ya, punya ketulusan ini. Dan saya berharap Anda dan saya adalah para pria wanita yang tulus di hadapan Tuhan, ya. Tuhan bilang, biarlah kamu cerdik, namun jangan hanya cerdik, tapi Anda harus tulus. Ya, kalau cerdik, orang dunia cerdik juga, tapi mereka nggak tulus. Kita harus cerdik, bijaksana menghadapi segala sesuatu, namun tetap menjaga ketulusan hati. Saudara, dan kita lihat bahwa orang yang tulus hatinya itu akan memandang wajahnya. Mazmur pasal 11 ayat 7, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi hanya orang yang hatinya tulus, hatinya lurus, hatinya murni yang boleh memandang wajah Tuhan. Oh, luar biasa, ya. Pemazmur mengatakan, ya Tuhan, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau menopang aku ya Tuhan dalam segala kesulitanku, dalam segala kesukaran, dalam segala pergumulanku. Engkau menopang aku karena ketulusan hatiku. Mazmur 41 ayat 13, ya. Oh, Daud adalah seorang yang punya pengalaman, begitu banyak pengalaman yang memang tidak menyenangkan. Ada peperangan, ada pergumulan, begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud. Dan itu, saudara, terjadi sebelum dia menjadi raja, bahkan setelah dia menjadi raja juga ada pergumulan-pergumulan yang berat. Namun pengakuannya, ya Tuhan, Engkau menjaga menopang aku karena ketulusan hatiku. Wah, jadi penting saudara untuk hidup atau mempunyai hati yang tulus. Tulus kepada Tuhan. Ya, kita memang harus tulus kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan melihat hati, ya. Tuhan membaca pikiran Anda, Tuhan membaca pikiran saya. Pandangan Tuhan menembus apa yang terjadi di balik dada kita, di hati kita. Sebelum kita bicara, sebelum kita berpikir, bahkan ketika segala sesuatu masih dikandung dalam hati, dikandung dalam pikiran kita, semua transparan di hadapan Tuhan. Ya, di tempat yang gelap pun tidak semua menjadi transparan, terang benderang di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan, pemazmur pernah mengatakan, oh Tuhan, kemanakah gerangan aku dapat menyembunyikan diri dari hadirat-Mu, dari wajah-Mu. Ya, ketika aku terbang dengan sayap fajar, aku tahu aku ada di sana. Ketika aku menyembunyikan diriku di tempat yang paling gelap, tempat yang paling gelap sekalipun, itu menjadi terang benderang bagiku. Ketika aku menyembunyikan diriku bersembunyi di dasar lautan, aku tahu bahwa Engkau ada di sana. Ya, kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu dalam segala sesuatu. Bahkan Dia mengerti apa yang terjadi di balik, di lubuk hati kita. Ya, apakah kita tulus atau tidak? Ya, sudah tulus atau tidak? Ya, saleh itu artinya tulus. Dan ketulusan hati ini satu faktor yang sangat penting, ya, untuk menjaga hubungan. Pertama-tama hubungan kita dengan Tuhan harus didasarkan pada ketulusan hati. Pelayanan kita, pelayanan Anda harus didasarkan pada ketulusan hati. Pengorbanan, korban-korban kita, persembahan-persembahan kita, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara-saudara, marilah kita lakukan dengan tulus hati, karena Dia melihat itu. Ketulusan juga penting untuk menjaga hubungan kita satu dengan yang lain. Ya, kalau memang ya kita katakan ya, kalau enggak ya kita ngomong enggak, gitu ya. Lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Ya, sering kita main diplomasi, ya, diplomatis, ya, hanya untuk menyenangkan, gara-gara untuk menyenangkan teman kita, sahabat kita, gitu, atau relasi kita, gitu. Padahal kita tidak demikian. Ya, nah, ketulusan itu berarti kesamaan antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan. Ya, tulus. Ya, berdoalah supaya kita masing-masing punya ketulusan hati. Ya, yang kedua, kita menemukan di sana tadi bahwa ia seorang kepala keluarga yang baik.
Wah, luar biasa. Ya, saya berdoa supaya para suami menjadi kepala keluarga yang baik. Ya, kalau suami lagi bekerja, istri juga menjadi wakil dari suami. Ya, bagi anak-anak, bagi seluruh isi rumah, Anda harus para istri menjadi kepala rumah tangga yang baik, kepala keluarga yang baik. Nah, itu terdapat pada ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Weh, luar biasa. Ya, ia saleh, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Kita lihat di sini. Artinya apa? Bahwa si Kornelius itu mampu untuk membawa seluruh isi rumahnya, istri, anak-anak, karyawan, ya, para pembantu, ya, karena dia adalah seorang perwira. Orang-orang yang dekat kepada dia, orang-orang yang serumah dengan dia, membawa orang-orang seisi rumahnya, orang-orang yang takut akan Allah. Luar biasa, ya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Bukan hanya dia saja, bukannya Kornelius saja yang takut akan Allah, tapi istri, sekali lagi, anak-anak, dan seluruh isi rumahnya. Banyak orang sebagai kepala keluarga, apakah itu suami atau istri, bisa mengatur pekerjaan dengan baik, ya, mengatur usahanya dengan baik, gitu. Tapi nggak bisa mengatur rumah tangganya. Ya. Mengapa begitu banyak orang Kristen, kepala-kepala keluarga, suami atau istri, ya, kita gagal membawa isi rumah kita, seisi rumah kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita berhasil, Anda berhasil, begitu banyak orang berhasil, sekali lagi menata bisnisnya, usaha pekerjaannya, tapi gagal untuk membawa seisi rumahnya datang kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi Kornelius itu luar biasa. Saya ingat kisah tentang Charles Finney. Dia pengkhotbah abad 18, ya. Memasuki abad 19. Waktu dia berkhotbah, khotbahnya bagus, ya. Charles Finney. Di tengah-tengah khotbahnya begitu, ada seseorang keluar dari gedung itu, diceritakan, mendatangi sopir pribadinya dan bertanya. Pertanyaannya begini, bagaimana kehidupan bosmu? Bagaimana kehidupan tuanmu di rumah? Drivernya, sopirnya berkata, Ibu, karena bertanya itu wanita, Ibu, kehidupan tuanku di rumah, kehidupan bosku di rumah jauh lebih bagus dari khotbahnya. Weh, luar biasa. Ya. Nah, seringkali khotbah kita lebih bagus dari kehidupan kita. Saya harap bukan demikian. Ya. Marilah kalau kita menjadi hamba Tuhan, hidup kita, bahkan pelayanan dan hidup kita sama-sama bagusnya. Apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan, nah itu yang kita lakukan. Ya. Luar biasa ini. Tapi begitu banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan juga, para suami, para istri, gagal di sini. Sehingga begitu sulitnya untuk membawa seluruh anggota keluarganya datang kepada Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan pribadinya di rumah tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang baik. Kasih itu hanya di bibir, kepedulian itu hanya sesuatu yang diucapkan, kebaikan itu hanya sesuatu yang diucapkan, dan tidak pernah diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Saya berharap kiranya seluruh isi rumah kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya yakin kalau satu anggota keluarga diselamatkan,
maka seluruh isi rumah pun akan diselamatkan. Kalau suami istri dapat menunjukkan, mendemonstrasikan kasih Tuhan, kehidupan kekristenan yang baik, ya bukan tidak mungkin suami, anak-anak, dan seluruh karyawan akan mengikut Tuhan. Sebaliknya, kalau suami dalam kehidupan sehari di rumah mencerminkan kehidupan anak-anak Tuhan yang baik, dan ia akan menjadi satu magnet yang akan menarik istri, anak-anak, bahkan seluruh rumah tangganya datang kepada Tuhan, sehingga sama seperti Tuhan mengatakan kepada Cornelius dan seluruh isi rumahnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka demikianlah Anda dan saya, kita semua, bukan hanya kita saja, tapi seluruh isi rumah tangga kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan inilah yang perlu diperhatikan. Ya, kita menjadi saksi. Sebelum kita menjadi saksi pada satu area yang lebih luas, pertama-tama kita menjadi saksi di area yang lebih sempit, kecil, di rumah kita masing-masing, sehingga satu kali nanti seluruh isi rumah kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, saya tahu begitu banyak anggota-anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, yang mungkin karyawan kita dan banyak yang lain. Ya, tapi yakinlah satu kali nanti hidup Anda, hidup saya yang diubah menjadi lebih baik, itu akan menjadi satu magnet yang besar, ya, ke daya tarik yang besar, yang kuat, yang akan menarik setiap orang. Seluruh isi rumah kita percaya, dan mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga yang menarik adalah dia adalah seorang yang senang memberi. Oi, luar biasa. Masih pada ayat yang kedua, perhatikan. Masih pada ayat yang kedua. Itu ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Waduh, luar biasa. Dia suka memberi. Waduh, memberi itu adalah karunia loh. Ya. Ada orang yang kalau bicara memberi itu saya alergi lebih dulu. Tapi saya harap Anda tidak, saya tidak. Karena Alkitab mengajarkan lebih berkat memberi daripada menerima. Dengan diberi kita akan menerima suatu takaran yang sama, suatu ukuran yang sama, namun dipadatkan, digoyang-goyang, dipadatkan sampai melimpah keluar. Luar biasa. Ya, suka memberi. Tentu dengan motivasi yang benar. Saya harap Anda tidak alergi tentang memberi ini, ya kan? Karena panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi berkat. Ada lihat di sana bahwa dia suka memberi kepada umat Yahudi katanya, ya, yang budayanya tidak sama, etniknya nggak sama, kebangsaannya tidak sama. Dia adalah seorang seorang Romawi dan berada di lingkungan hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi ini menjadi satu kesaksian yang menarik sekali. Dia suka memberi, ya, kepada orang-orang Yahudi. Sekalipun tidak sebangsa, namun dia suka memberi. Luar biasa. Ya, salah satu ciri yang menonjol dalam kekristenan adalah suka memberi. Ya, suka memberi. Karena kita telah menerima anugerah, menerima kasih, menerima berkat melimpah dari Tuhan. Dan biarlah hati kita dipenuhi dengan kemurahan, ya, hati Anda, hatiku dipenuhi dengan kemurahan hati, kemudian hati yang dipenuhi dengan kemurahan ini juga kita akan mengulurkan tangan kita, ya. Jadi orang yang hatinya dipenuhi dengan kemurahan, maka dompetnya juga terbuka, tangannya terulur kepada yang membutuhkan, tangannya terulur kepada mereka yang papa dan menderita. Pundi-pundi dan dompetnya juga terbuka untuk menolong mereka. Apalagi dalam situasi pandemi yang kita lihat hari-hari ini. Pandemi ini menimbulkan satu dampak yang tidak sedikit, kan? Menimbulkan dampak ekonomi. Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, ya kan? Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Orang bergumul hari-hari ini. Namun kita bersyukur Tuhan telah memelihara Anda,
memelihara saya. Ya kan? Nah, tugas kita justru dalam situasi yang sukar seperti hari ini, dalam situasi yang sulit seperti pandemi hari ini, saudara, inilah waktunya, timingnya, waktunya, ya, kairosnya, waktu Tuhan, saudara, untuk mendemonstrasikan kebaikan, mendemonstrasikan kebajikan kita, mendemonstrasikan kemurahan hati kita, mengulurkan tangan kepada mereka yang papan dan menderita dan membutuhkan itu. Mendemonstrasikan bukan berarti kita pamer, tidak. Inilah betul-betul waktunya kita tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi kasih itu seringkali saya katakan harus diejawantahkan. Kasih itu harus diwujudkan melalui pemberian, ya, kepada mereka yang membutuhkan. Ya, hari ini begitu banyak sekali lagi orang-orang mengalami kesulitan. Saya kira angka kemiskinan makin bertambah-tambah di tengah-tengah negeri dan bangsa kita sekalipun. Sekali lagi, saya berdoa supaya umat Tuhan di sini diberkati, ya, supaya dengan diberkati, Anda juga bisa menjadi penyalur berkat, menjadi orang-orang yang suka memberi. Sekali lagi, inilah janji Tuhan, lebih berkat memberi daripada menerima. Dengan memberi, kita akan menerima. Dengan mengasihi, kita akan dikasihi. Dengan mati, kita akan mendapatkan kehidupan, ya. Dengan kehilangan, kita akan menerima. Oh, ini doa yang luar biasa, ya. Ini yang dimiliki oleh Cornelius, dan ini juga saya harap Anda memilikinya. Yang terakhir adalah disiplin dalam doa. Wah, ini, ya, disiplin dalam doa. Dan dituliskan tetap semua terdapat pada ayat yang kedua, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, jadi kita lihat bahwa dia sudah meninggalkan kepercayaan yang lama, dia telah memeluk Yudaisme, ya, dia penganut agama Yahudi, dia tinggalkan kepercayaan tradisi yang lama, ya, entah sejak kapan itu tidak dicatat, tapi jelas bahwa dia memiliki iman seperti imannya orang-orang Yahudi, memiliki iman kepada Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan senantiasa berdoa. Artinya ada disiplin, ya, senantiasa berdoa. Dan Alkitab kan ngajar begitu, ya, berdoalah senantiasa, berdoalah dengan tidak berkeputusan, ya, senantiasa berdoa. Biarlah doa ini kita jadikan menjadi apa? Lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita, ya. Doa ini seharusnya menjadi gaya hidup kita. Ada sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, ya. Misalnya apa? Gosok gigi misalnya, ya. Ada orang yang setiap mandi pasti gosok gigi, gitu. Ada orang yang pernah mengatakan kepada saya, Pak, kalau saya ini nggak gosok gigi, mau tidur nggak gosok gigi, rasanya ada sesuatu yang kurang. Mengapa? Karena membersihkan gigi itu menjadi satu gaya hidup dia. Tapi sebaliknya ada orang yang mau tidur nggak gosok gigi, biasa-biasa. Nah, sama dengan doa itu, ya. Jadi berdoa senantiasa. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita, ya kan? Berdoa dengan tidak berkeputusan, berdoa senantiasa. Kita harus membangun disiplin rohani kita. Salah satu adalah jam-jam doa kita. Dan kita tahu, tentu saya tidak banyak bicara tentang doa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Waduh, luar biasa, ya. Jadi 4 poin inilah yang membuat bagaimana Tuhan tertarik pada Cornelius. Dan saya yakin kalau hal yang sama ini, poin-poin yang sama ada pada Anda, ada pada saya yakin bahwa Tuhan tertarik pada Anda, Tuhan tertarik pada saya. Sehingga Tuhan mengatakan melalui malaikat Tuhan berkata begini, ya, ayat ini, ya. Ayat 3, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadiran Allah dan Allah mengingat engkau.
Wah, luar biasa. Semua diingat Tuhan. Doanya didengar. Pemberiannya dilihat oleh Tuhan. Oh, tentu ini bukan satu motif, bukan satu tujuan dari Kornelius supaya persembahannya, pemberian dilihat, tidak, didemonstrasikan, tidak. Tapi Tuhan memperhitungkan itu semua. Ya, Tuhan juga akan melihat kesetiaan Anda, lihat ketulusan kita. Ya, Tuhan juga lihat kesungguhan kita, melihat iman kita, ya, melihat motivasi kita ketika kita memberi, ketika kita memberikan perhatian kepada orang lain, ya kan? Nah, ketika kita membangun disiplin doa, Tuhan melihat semua aktivitas kita dan Tuhan mendengar doa Kornelius. Tuhan juga mendengar doa saya. Ya, luar biasa. Sehingga Tuhan juga menggerakkan hati Simon Petrus melalui cara yang spesial. Sebab kalau Tuhan nggak bicara kepada Petrus melalui cara yang spesial, Petrus nggak akan mau itu. Wah, itu luar biasa banget itu. Jadi Tuhan menggerakkan hati Petrus melalui penglihatan yang khusus. Hanya gara-gara perhatian Tuhan pada Kornelius. Ya, jadi Tuhan berikan cara khusus kepada Kornelius, memberkati Kornelius ini. Ya, dan kiranya 4 poin ini ada pada saya, pada Anda semua. Sekali lagi, poin yang pertama, hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketulusan hati, karena ketulusan hati itu adalah merupakan kunci bagaimana kita bisa membangun hubungan pertama dengan Tuhan dan hubungan dengan orang lain. Ya, saudara, biarlah hidup kita menjadi kesaksian, sehingga satu kali nanti seluruh isi rumah kita percaya kepada Tuhan, seluruh isi rumah Anda adalah orang-orang yang takut akan Allah. Bahkan orang yang bergaul dengan kita, yang mengenal kita, yang berinteraksi dengan Anda, satu kali mereka juga terkontaminasi. Mereka boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Yang ketiga, mintalah kepada Tuhan roh kemurahan hati, ya, sehingga hati kita tidak pelit. Ya, ketika kita diberkati, kita mengulurkan tangan kepada mereka yang papa dan menderita, mengulurkan tangan kepada mereka yang dalam kekurangan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hambanya, dan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang terakhir, disiplin doa, karena doa orang benar besar kuasanya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami telah belajar tentang Kornelius, seorang pria yang luar biasa. Dia bukan seorang Yahudi, namun dia adalah seorang Romawi, namun dia memiliki iman yang tidak kalah dengan iman dari orang-orang Yahudi. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang tulus, hati yang murni, hati yang lurus. Oh Tuhan, jadikan kami menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga, sehingga satu kali nanti seluruh isi rumah, oh Tuhan, anak-anak-Mu, karyawan, istri, suami, anak-anak, karyawan, oh Tuhan, asisten rumah tangga, dan apapun yang ada di seluruh rumah kami adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami roh kemurahan hati. Ya Tuhan, hati kami mudah digerakkan ketika kami melihat kesulitan orang lain, kebutuhan orang lain, kebutuhan pekerjaan-Mu, dan kemudian kami mengulurkan tangan memberi. Tuhan, kami tahu dengan memberi kami akan diberi, dengan memberikan perhatian kami juga akan diperhatikan oleh Engkau sendiri. Bapa yang baik, yang bersyukur, tolonglah kami agar kami juga mendisiplin kehidupan rohani kami, disiplin dengan dalam doa, karena kami tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Berkatilah seluruh jemaat yang digembalakan di Gereja Utusan Pantekosta Madiun, usaha pekerjaan, pertumbuhan rohani seluruh jemaat. Tuhan berkati anak-anak yang masih sekolah, kuliah, sekalipun melalui online. Tuhan berkati anak-anak dan tidak akan pernah mengurangi kualitas, oh Tuhan, pengetahuan dari anak-anak kami. Berkati para orang tua, para suami, para istri, semua diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, selamat berjuang. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti